Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu teori perdagangan internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Nias Maulida, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulida, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nagari Pratama, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabrina, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Evita Sari, nomor absen 05. Oke, langsung saja. Teori perdagangan internasional yang berkembang sampai saat ini dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Selain itu, ada teori merkantilisme. Teori merkantilisme beranggapan bahwa logam mulia adalah ukuran kemakmuran suatu negara. Jadi, semakin banyak memiliki logam mulia, maka negara tersebut akan semakin kaya. Logam mulia diperoleh dari surplus ekspor dan impor. Apabila ekspor lebih besar dari impor, maka logam mulia akan mengalir ke dalam negeri lebih banyak, dan peranan pemerintah sangat penting dalam perdagangan internasional ini. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang atau jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Sedangkan teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Terdapat dua teori, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu sistem kebijakan ekonomi yang dianut di daratan Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17. Diperoleh oleh Robert Thomas Moore, Jiris Sutherland, dan lain-lain. Inti pemikiran pokok aliran merkantilisme adalah meningkatkan peranan pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat siklus ekspor di atas impor pada perdagangan dan luar negeri, sehingga dapat terus-menerus cadangan logam mulia. Jadi, sumber kemakmuran terletak pada layaknya persediaan logam mulia serta dicacahnya ekspor siklus di atas nilai impor. Realisasi dengan cara 1. Mendorong peningkatan ekspor, 2. Membatasi impor, 3. Memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan metal yang murah, 4. Memperoleh monopoli di dalam perdagangan. Para penganut merkantilisme berpendapatan bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dibuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Siklus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dengan logam mulia. Semakin banyak logam mulia yang dimiliki, maka semakin kaya dan semakin kuat negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus lebih mendorong kegiatan ekspor dan membatasi impor, khususnya impor barang-barang mewah. 2.5. Teori klasik perdagangan internasional. Asumsi yang diajukan kaum klasik: 1. Yang berdagang dua barang dan yang berdagang dua negara. 2. Ongkos produksi dianggap tetap. 3. Ongkos transaksi diabaikan. 4. Tidak ada perusahaan teknologi. 5. Teori nilai berdasarkan tenaga kerja. 6. Faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri tetapi tidak dapat melalui batas negara.
7. Adanya persaingan di pasar barang dan pasar kapital produksi. 8. Distribusi pendapatan tetap. Akan dibacakan oleh Aisyah. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage Smith, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dalam hal ini, Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan biaya yang secara mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya lebih sedikit dibanding kemampuan negara lain. Contoh, satu produksi seorang pekerja dalam setahun. Negara Vietnam memproduksi beras 2000 kg, tekstil 1000. Negara Indonesia memproduksi beras 1.500 kg, tekstil 3.000. Dari tabel di atas dilihat bahwa seorang pekerja di Vietnam dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada seorang pekerja di Indonesia. Seorang pekerja di Indonesia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada seorang pekerja di Vietnam. Sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam produksi tekstil. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage menurut Ben Ricardo. Teori keunggulan komparatif dijelaskan oleh David Richard. Teori ini menjelaskan bahwa dua negara dapat melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional meskipun salah satu negara memiliki keunggulan lebih dari teori keunggulan komparatif. Meskipun sebuah negara kurang efisien dalam menghasilkan suatu komoditas atau produk, perdagangan masih bisa dilakukan dalam teori keunggulan komparatif. Negara yang kurang efisien akan memiliki spesialisasi produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan absolut yang lebih kecil. Teori dan perdagangan internasional. Beberapa pola perdagangan dengan baik negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan shift. Menutup simpulan, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ada dua teori yang menerangkan perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan teori mandiri. Merkantilisme adalah menginginkan peranan pemerintah yang seluas-luasnya di dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus menumpuk cadangan logam mulia. Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja, sumber daya ekonomi. Teori Herzen-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara tertentu cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif.